How are you today? Semoga anak kelas 4A dan 4B selalu sehat walaupun belajar dari rumah. Oke, kali ini ketemu lagi dengan Miss Maria. Kita akan belajar tentang bagaimana kita tahu hewan dan tumbuhan yang langka di Indonesia yang harus dilindungi dan bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Oke, subtema 1 kita sudah pelajari tentang pelestarian sumber daya alam dan bagian-bagian tumbuhan. Oke, kalian bisa lihat ya di gambar hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang paling pertama adalah tumbuhan. Oke, kalian lihat di situ ya, ada tumbuhan Tasus sumatrana. Nah, ini tumbuhan yang sudah langka di Indonesia yang harus dilindungi. Terus yang kedua ada anggrek tebu. Nah, terus kantong semar, bunga bangkai, edelweiss Jawa, terus anggrek hitam, dan cendana, begitupun Rafflesia arnoldi. Nah, kita di Indonesia kaya ya akan tumbuh-tumbuhan. Makanya ini tumbuh-tumbuhan yang sudah langka di Indonesia yang harus dilindungi. Oke, nah ini tentang tumbuhan. Sekarang kita akan lihat di tentang hewan. Oke, kita lihat. Oke, tentang hewan itu yang paling pertama adalah hewan cendrawasih. Kita tahu cendrawasih itu adanya di Irian Jaya atau Papua. Kenapa cendrawasih ini sudah hampir punah? Karena kita tahu bulu cendrawasih itu sangat indah, bagus warnanya, sehingga kan kadang orang ngambil untuk kayak buat perhiasan. Terus yang kedua merak. Nah, bulu merak itu sangat cantik ya, warna-warni. Nah, biasanya kita lihat di kain-kain tuh ada yang menggunakan bulu merak ya untuk perhiasan. Makanya biasa diambil dan diburu burung meraknya. Makanya dia akan langka. Terus yang ketiga adalah monyet hitam. Nah, monyet hitam ini biasanya adanya di Kalimantan ya. Terus badak Jawa. Badak Jawa ini diambil apanya? Badak Jawa itu diambil culanya. Culanya kayak untuk perhiasan, gelang, kalung, anting ya. Nah, terus yang berikut adalah komodo. Komodo itu adanya di NTT. Dia hanya ada di NTT ya. Terus yang kedua anoa. Anoa itu sapi yang seperti sapi yang kecil, itu adanya di Sulawesi. Ya. Terus orangutan Sumatera. Kenapa hewan-hewan ini kadang musnah? Yang paling pertama karena habitatnya rusak. Habitatnya itu mereka kebanyakan di hutan. Hutan kalau dirusak pasti otomatis tempat tinggal mereka akan rusak juga. Terus makanan nggak ada ya, putus rantai makanannya. Terus yang terakhir adalah elang Jawa. Masih banyak lagi contoh-contoh hewan dan tumbuhan yang langka di Indonesia. Kalian bisa lihat di internet ya. Di sini Miss ambil hanya sebagian contohnya saja. Oke, nah, itu kalian bisa lihat di halaman 50. Situ tematik 4C subtema 2. Sudah Miss kasih ya. Nah, kalian bisa ternyata tumbuhan yang langka di Indonesia ini, hewannya seperti ini. Oke, atau kalian lebih jelas lagi bisa lihat di internet, masih banyak lagi tumbuhan dan hewan yang langka di Indonesia yang harus dilindungi, karena kita tahu Indonesia kan kaya akan tumbuhan, hewan ya, kayak seperti itu, punya khas dari daerah-daerah masing-masing. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ya tadi kita belajar tentang tumbuhan dan hewan yang langka di Indonesia. Di sini Miss kasih contoh ada di halaman 51. Halaman 51 itu tentang bacaan tentang kupu-kupu sayap burung. Nah, kupu-kupu sayap burung ini ya biasa dia burung surga. Burung surga atau Orthoptera paradise atau Paradise brewing butterfly. Kenapa? Ini merupakan salah satu spesies endemik Pulau Papua ya, yang menarik perhatian biasanya khususnya untuk area para peneliti dan ahli serangga ketika kalau berkunjung di sini. Itu burung surga. Kenapa?
Karena sayap kupu-kupu ini seperti sayap burung. Kita tahu kan kalau sayap kupu-kupu kan lebih kecil daripada sayap burung. Tapi kupu-kupu sayap burung ini dia sama seperti sayap burung. Terus kupu-kupu ini dideskripsikan oleh Arnold. Ini biasanya orang luar negeri. Kalau kita tahu kalau para pendatang turis itu biasanya mereka kalau ke daerah-daerah mereka cari sesuatu yang unik, yang baru, itu mereka foto, terus mereka publikasikan supaya menarik ya. Contoh kali tempat-tempat kayak di Papua selain kupu-kupu ini juga Raja Empat, kalau seperti di NTT Komodo, itu banyak orang-orang asing yang untuk datang ke Indonesia karena kekayaan orang Indonesia ya. Kupu-kupu ini burung sayap surga memiliki bentuk sudut sayap dan cara terbangnya layak seperti seekor burung. Berarti dia cara terbang itu seperti burung ya, karena sayapnya besar. Ya. Terus kupu-kupu sayap burung ini memiliki warna hitam dan kombinasi hijau keemasan. Cantik ya, ada warna hitam terus kombinasi hijau keemasan. Nah, dari gambarnya saja atau kalian lebih lihat jelas di internet itu pasti gambarnya lebih jelas, lebih bagus ya. Ini tentang kupu-kupu sayap burung. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di halaman 51. Oke, nah, kita lanjut. Oke, nah di sini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Tubuh hewan apa saja yang kita akan pelajarin hari ini? Oke, kita lihat satu persatu. Oke, nah di sini halaman 54 itu kita paling belajar yang pertama adalah tubuh hewan kucing. Kucing ini ada apa saja tubuh hewannya? Sama ya, layak makhluk hidup pasti memiliki mata, telinga, hidung, terus mulut ya. Kecuali tumbuhan ya. Kalau hewan dan manusia kan pasti begitu. Yang paling pertama itu ada kepalanya, telinganya ya kita tahu fungsinya untuk mendengar, terus matanya untuk melihat, terus ada badannya. Terus cakar yang di bawah kuku yang itu, cakarnya fungsinya untuk menangkap dan menerkam mangsa. Terus yang berikut ada hidung untuk mencium ya, seperti kita indera pembau ya. Terus ada kaki, terus ada kumis yang di sini pada kucing. Kalau kalian lihat ada kucing, itu fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi benda di sekitar tanpa melihat. Kucing nggak bisa lihat, tapi dia dengan kumisnya kalau bergerak berarti dia tahu ada benda atau ada orang yang lewat ya. Terus ekornya fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh ya. Terus mulutnya untuk makan ya. Kalian lihat gambar kucing. Kalian kalau lebih jelasnya bisa lihat di halaman 54. Oke, kita lanjut. Yang berikut di halaman 55 adalah ikan. Ikan ini kan sama ya, ikan juga makhluk hidup ya, hewan juga. Ada mata, ada badannya, ada ekor ya. Sini yang paling pertama ada badan, terus ada sirip belakang. Ikan kan kita tahu ada sirip belakang, terus ada sirip ekor. Sirip ekornya fungsinya untuk mengatur arah gerakan ikan ya. Terus ada sirip perut, sirip dada, ada kepala, terus ada tutup insang yang di sini ya. Kalau kalian beli ikan terus ada tutupnya. Tutup insang itu di dalamnya ada insang. Insang itu fungsinya untuk bernapas. Karena alat pernapasan pada ikan adalah insang. Terus mulut ya, mulut ikan untuk makan dan jalan masuknya air. Terus ada lubang hidung. Ya, lubang hidung biasanya di atas dekat mulutnya itu ada lubang hidung. Lubang hidung itu untuk mencium bau. Ya, ini gambar ikan. Ini sangat sederhana. Ya, kalian bisa lihat di halaman 55. Nah, di sini bukan soal gambar yang bagus tapi kita bisa tahu apa fungsi-fungsinya. Oke, kita lanjut. Oke, yang berikut hewan yang berikut adalah burung. Burung ini bisa ambil yang lagi terbang supaya bisa lihat kakinya ya. Oke, burung ini ada kepalanya,
terus ada lubang telinga untuk mendengar. Lubang telinga biasanya burung atau hewan unggas itu sangat kecil ya. Nah, kalau kalian lihat ada ayam atau apa, kalian lihat di sini itu sangat kecil lubang telinga mereka. Terus ada lubang hidung ya, di sini depan tuh ada lubang hidung untuk bernapas. Karena alat pernapasan pada burung adalah paru-paru. Tapi kalau saat dia terbang, alat pernapasannya adalah pundi-pundi udara ya. Terus yang berikut kakinya itu untuk berjalan atau dan mengambil makanan ya. Bisa kan ada yang ngambil makanan gini, ada yang untuk berjalan kalau dia ada di darat. Nah, terus yang berikut adalah paruh. Ya, paruh ini ya, kalau kita manusia atau hewan namanya mulut, tapi kalau unggas itu namanya paruh. Paruh itu untuk mengambil makanan. Terus yang berikut ada ekor. Ekor untuk mengemudi saat terbang. Nah, terus ada sayapnya untuk terbang, matanya untuk melihat. Bisa mengerti ya anak-anak? Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah, di sini tentang kupu-kupu ya. Nah, kupu-kupu ada misalnya ada sayapnya, ada kepalanya, ada kakinya. Tapi kupu-kupu ada belalai ya. Oke, yang pertama ada 2 sayap, pasang sayap untuk terbang ya. Kan biasanya ada sayapnya ada 2 di sini. Terbang ada kepala, ada 3 pasang kaki. Kakinya biasanya ada 3. Terus ada belalai untuk mengisap madu ya, yang kayak panah begini, untuk mengisap madu dari bunga yang dihinggapi. Ya, kita tahu kupu-kupu itu untuk hewan membantu proses penyerbukan pada tanaman, lebih khususnya pada bunga. Terus ada antenanya kayak gini ya, ada antenanya. Antenanya itu untuk membau atau dan meraba. Ini antenanya, membau atau meraba ya. Nah, itu penjelasan dan fungsi-fungsi. Kalian kalau lebih jelas bisa lihat di dalam buku ya. Nah, semoga kalian bisa mengerti ya. Oke, Miss mengulang lagi yang tadi kita belajar. Yang paling pertama tentang hewan dan tumbuhan yang langka di Indonesia yang harus dilindungi. Ya, contohnya bisa ambil contoh yang hewan tumbuhannya tadi Rafflesia arnoldi, cendana, bunga bangka, ya itu. Terus yang berikut hewannya contohnya tadi komodo, anoa, cendrawasih, masih sangat banyak, badak Jawa, terus elang Jawa. Ya. Terus ada tentang kupu-kupu bersayap burung. Kupu-kupu yang sayapnya sangat sama seperti burung, pasti ukurannya lebih besar dari kupu-kupu seperti biasanya. Nah, terus ada bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Contohnya tadi tubuh hewan ada kucing, ikan, terus burung dan kupu-kupu. Oke? Nah, semoga anak-anak bisa mengerti ya dan bisa memahami pelajaran ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.